Yang tergelincing saat ini dunia ini di sana sini sudah ada banyak peperangan ya. Di negara Eropa sudah banyak orang menggunakan senjata untuk saling membunuh. Sedangkan di Indonesia ini bagaimana masyarakat Indonesia dan juga para leluhur raja-raja yang sudah muksa melihat kondisi dunia yang korat karya ini. Jawa. Setelah lahir, Kuncung Putih dibawa ayahnya Astradewa karena takut dibunuh oleh ayah tirinya penguasa pantai selatan. Kuncung Putih dirawat oleh kakak tirinya yaitu Eyang Lawu yang berada di Gunung Lawu. Atas perintah ayahnya, Kuncung Putih pergi ke Gunung Galunggung untuk menimba ilmu di sana. Di sana dia belajar ilmu kanuragan dengan sungguh-sungguh. Tidak terasa waktu terus berlalu hingga Kuncung Putih saatnya untuk menerima tugas dari gurunya untuk menjaga keamanan dan ketentraman kerajaan di Jawa Barat. Dia ditugaskan untuk mendampingi 4 keturunan raja yang mempunyai sifat tidak angkuh, tidak sombong dan welas asih kepada rakyatnya. Raja pertama yang dia dampingi adalah Prabu Linggabuana dari Kerajaan Galuh. Setelah Prabu Linggabuana meninggal akibat perselisihan dengan Mahapatih Gajah Mada dari Majapahit di Pesanggerahan Bubat yang disebut Perang Bubat, Kuncung Putih merasa sedih karena tidak ikut dalam peperangan. Tapi tetap beliau setia mengikuti ajaran yang sudah diberikan oleh penguasa Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Berikut aku pengikutnya. Sama kamu di sini juga belajar menjalankan sudah aku perkenalkan. Sudah, tidak usah mengorek-ngorek tentang beliau lagi. Semuanya pun tidak. Prabu Linggabuana menyuruh Kuncung Putih menjaga kerajaan dan tidak boleh ikut dalam perjalanan menuju Majapahit karena hanya akan melakukan pernikahan putrinya dengan Raja Majapahit. Perasaan yang berkecamuk dalam dirinya akibat meninggalnya Prabu Linggabuana, dia kemudian pergi berkelana untuk melakukan pertapaan dan akhirnya tiba di Curug Sawer, Majalengka. Ketika sedang melakukan pertapaan di sana, dia bertemu dengan Maung Bodas yang merasa daerah kekuasaannya terganggu akibat kedatangan Kuncung Putih. Pertempuran tidak bisa dielakkan antara Kuncung Putih dan Maung Bodas hingga akhirnya Maung Bodas mengakui kekalahannya dan bersedia mengikuti dirinya. Waktu terus berlalu dia habiskan untuk bertapa. Hingga akhirnya mendengar kabar ada sebuah kerajaan di Jawa Barat yang mempunyai raja yang arif dan bijaksana. Dia adalah Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Setelah melakukan penelusuran, Prabu Siliwangi masih keturunan dari Prabu Linggabuana dari Raja Galuh pada masa itu. Singkat cerita, Kuncung Putih bersedia untuk mengikuti Prabu Siliwangi untuk menjaga ketentraman dan keamanan Kerajaan Pajajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Prabu Jagat. Terima kasih untuk seluruh semua Prabu Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, seluruh para Prabu Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa kita syukur. Wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini saya temani sama Kang Jari, dan insyaallah hari ini
terkait request dari salah satu tim ya pada Sapu Jagat ya, yaitu ini terkait dengan Prabu Siliwangi ya, yang masih menjadi misteri, yaitu Kunjung Putih. Dalam sejarah itu ada yang namanya Kunjung Putih itu yang selalu mendampingi beliau dimanapun beliau berada. Dan anehnya beliau itu tidak diminta untuk mendampingi Prabu Siliwangi, tapi katanya itu beliau itu Kunjung Putih ini menginginkan selalu ada di samping beliau. Nah, sebenarnya Kunjung Putih ini sosok seperti apa, dari golongan apa, asal muasalnya dari mana, nanti kita coba ungkap dengan cara meditasi. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya dan untuk sebelum pada Sapu Jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dalam bahasa jin harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan atau kebenaran biasa saja, diambil hikmah dan positifnya, bukan untuk merubah sebuah sejarah ataupun kebenaran. Mungkin itu saja, Pak Yaris ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sang yang berjaya nirwana, tentu saya benar itu semua keluarga di dunia tidak ada efek motivasi sampai motivasi dan seterusnya. Tujuh juga sang yang berjaya nirwana kaya diselesaikan bisa sudah. Jika ada fasik publisitas ingin mengadu domba yang ingin memberi informasi palsu semuanya terpental jika memaksa masuk ke pengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang bercahaya menerang, saya minta hadirkan salah satu sosok yang mengetahui tentang sosok yang bernama Kunjung Putih, pendamping, salah satu pendamping Prabu Siliwangi yang disebut dengan Kunjung Putih. Sang yang bercahaya menerang, saya minta hadirkan salah satu sosok yang bisa menceritakan sosok Kunjung Putih pendamping utama Prabu Siliwangi. Saya sedang berminta. Semuanya simpel, ingatannya semuanya, bahasanya semuanya jangan menyerah. Menyelesaikan dengan pertemuan teater yang tidak terpengaruh dan suku dan juga tidak satu. Jangan dipaksa, katanya saya tidak akan melawan, tidak mengaduimu, hanya ingin berdialog saja. Tidak ada ancaman. Mohon maaf kalau saya mengganggu atau membuat kaget Anda, saya mohon maaf. Siapa ini? Bisa bahasa manusia? Khusus bahasa Indonesia ya. Pakai bahasa manusia, khusus bahasa Indonesia ya. Jangan pakai bahasa Sunda. Siapa ini? Assalamualaikum. Saya coba bantu biar bisa bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang bercahaya menerang, kita suaranya tersambung dengan sempurna. Bisa bahasa manusia, khusus bahasa Indonesia. Sebelumnya yang
Assalamualaikum, selamat siang, selamat malam, sampurasun. Kami dipanggil. Oh ya, mohon maaf ya. Ada beberapa yang ingin kami ketahui, tapi sebelumnya saya mohon maaf. Ini dengan siapa saya bicara? Runci. Oh, mohon maaf. Yang Nogo Runcing dari golongan apa ya? Dari golongan jin. Apa dari golongan apa? Golongan jin Dari golongan jin. yang mendampingi Resi. Oh, nyambung. Iya. Allahu Akbar. Ini kenapa tangannya diselaraskan dengan tubuh mediator aja? Takutnya tubuh mediator ini disesuaikan saja. Nah, tangannya malah begitu. Agak. Ya. Apa tidak seperti manusia? Duduk aja, Mbak. Ya, diselaraskan saja. Bisa menyelaraskan dengan tubuh manusia. Ya, Mbak, mohon maaf saya tidak ada peperangan, tidak ada adu ilmu, hanya ingin ngobrol saja. Ya, mohon maaf kalau saya mengganggu atau membuat kaget Anda. Ada apa kau memanggilku? Iya, ini yang ada Salah satu pendampingnya dari Resi yang dipanggil Kunjung. Kami adalah berbentuk keris naga runcing yang menjadi pusakanya beliau. Iya, Chris. Oh ya, berarti maaf yang naga ini sosok Kunjung Putih itu adalah Resi. Resi yang Kamu ingin dipertemukan harus menghadapiku dulu. Oh ya, mohon maaf. Harus menghadapi beliau. Tidak, kami hanya mungkin perwakilan saja. Anda sudah cukup. Mungkin beliau juga sudah menjalankan tugas. Jika kamu ingin tahu tentang Resi Kunjung, kamilah yang akan duluan untuk menghadapi. Oh ya, berarti sudah cukup mewakili beliau dengan kehadiran Anda. Tapi beliau pun ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Oh, ada pesan untuk kami. Ya. Tapi kamu perlu ketahui bahwa beliau ada pendampingnya. Anda ini naga Runcing. Kami sebagai gegaman keris pusaka naga runcing yang sudah terkenal di Pajajaran. Oh ya, kenal Dari dengan zaman Runcing. Kenal ya. Jadi nama saya yang mengenalin saya yang tidak kamu Ya, ini yang mungkin apa perlu yang naga ini menghadapi saya agar ada pesan yang mau disampaikan oleh Kunjung Putih tersampaikan ke kami atau bagaimana? Kalau cukup yang saja naga, kalau saya sudah lebih dari cukup, sudah sangat berterima kasih.
perwakilan dari yang Kunjung Putih resik hadir di sini. Hanya ingin silaturahmi saja yang Apa yang kamu ingin ketahui tentang beliau? Iya, mengetahui tentang resik Kunjung Putih, tentang kenapa beliau itu siapa, asalnya dan dari mana, kok beliau itu ini selalu dekat dengan Prabu Siliwangi. Ada hubungan darah atau memang ada sebuah perjanjian dengan beliau? Beliau ditaklukkan di Swargaloka, di alam kahyangan. Beliau adalah seorang resi sakti merdaku. Beliau ditugaskan untuk selalu mendampingi Prabu Siliwangi dimanapun berada. Di saat beliau membutuhkan bantuan, kamilah yang maju terdahulu sebagai bentuk pusaka andalan beliau. Kami naga runcing yang berbentuk benda keris naga runcing yang selalu mendampingi resi, dan resi pun mendapatkan tugas untuk membantu Prabu Siliwangi karena sudah menjadi tugas dari Swargaloka di alam kahyangan. Sudah ditugaskan dan berjanji akan selalu mendampinginya. Berikut kami sebagai gegaman ataupun pusakanya. Kami dari alam jin yang ditaklukkan oleh Resi Kun. Yang apa, kalau boleh nanya lagi, yang setelah beliau Prabu Siliwangi muksa, terus apakah yang Resi Kunjung Putih ikut muksa bersama beliau atau berpindah mendampingi orang lain lagi? Tidak, Resi tetap Resi yang tidak ingkar dengan janji. Ada minta tisu? Karena beliau sudah berjanji selalu bertugas untuk mendampingi Prabu Siliwangi. Maaf yang permisi sebelumnya. Lah saat beliau muksa, Prabu Siliwangi muksa berpindah alam dari alam nyata ke alam gaib, apakah Resi itu juga ikut muksa? Berarti ikut muksa mendampingi beliau? Ya, karena itu sudah tugas beliau. Sudah berjanji kepada dewa akan selalu mendampingi Prabu Siliwangi sampai akhir. Saat ini beliau yang Prabu Siliwangi itu kan sedang menjalankan tugas yang diberikan oleh Sang Hyang Cahya Nirwana. Tapi beliau itu juga mendampingi sampai saat ini. Selalu mendampingi. Oh, subhanallah, kesetiaan luar Tapi biasa. tetap beliau tidak sembarangan untuk mewujud. Beliau memilih untuk menjelma sebagai manusia, tidak seperti hewan. Dan saat ini Prabu Siliwangi pun tidak berbentuk seperti wujud
berwujud hewan, tapi sudah berwujud menjadi manusia. Menyamar maksudnya. Subhanallah. Ia bisa berubah-ubah wujud manusia yang model seperti apa, yang paling hina dan paling gagah pun bisa. Tapi ada tidak manusia yang mengetahui tentang beliau saat ini? Hanya orang-orang tertentu saja ya? Dia tidak sembarangan menampakkan diri. Hanya untuk menguji saja dia menampakkan dirinya. Oh, menguji. Ya, menguji kepada sang pengikut Sang Yang Nurjaya Nirwana. Menguji Dan selalu mendampinginya dimanapun pengikut Sang Yang Nur berada. Dan kami pun secara tidak langsung tetap harus mengikuti beliau. Dan sebelum beliau yang turun, akulah yang akan terdahulu untuk turun jika diperlukan. berarti Resi Kunjung pun selalu ada. Oh yang ada yang bertanya itu sahabat kami, keris yang disebut Rogo Runcing itu wujud nyatanya apakah masih ada di alam dunia nyata atau masuk ke alam gaib yang di tempat Anda ini? Naga Runcing perwujudan aku. Iya, perwujudan Anda ini. Ada yang disamarkan dan ada yang asli, yang aku selalu di dalamnya. Oh, ada yang disamarkan, ada yang asli. Yang disamarkan itu yang ada di alam nyata. Untuk menipu manusia dan mengalihkan manusia agar tidak terus-menerus mencari jati diriku sebagai naga runcing yang asli. Karena mungkin kalau ada sosok manusia yang memegang keris Rogo Runcing ini takutnya menyalahgunakan ya. Tapi Anda juga biasanya tidak mau disalahgunakan dan tidak mau dipegang sama orang-orang yang ini. Hanya Resiklah yang selalu menjadi hak dan pemilik dan mutlak untuk melayani Prabu Siliwangi. Nanti aku akan berwujud jika ada yang membutuhkan pertolongan. Aku akan berubah dan berwujud sebagai resi. Berwujud sebagai kakek-kakek. Berwujud sebagai kakek-kakek. Padahal itu adalah kodamnya resi ya. Akulah seorang naga runcing yang tinggal di gunung. Di gunung mana? Nah, mau didatengin sama itu. Juga keris ya, yang santang juga enggak? Apa keris Rogo Runcing itu pernah dipegang oleh anak dari Prabu Siliwangi yaitu Prabu Kian Santang. Pernah dipegang atau tidak? Aku sempat mendampinginya. Sempat mendampingi Keluarganya semua. Prabu Kian Santang juga. Tapi sebelum Ayang Prabu menjadi meksa,
Dan sesudahnya pun cuman sewaktu-waktu saja. Oh, cuma sewaktu-waktu saja. Nah, yang Nogoruncing, saat ini dunia ini di sana sini sudah ada banyak peperangan ya. Di negara Eropa sudah banyak orang menggunakan senjata untuk saling membunuh. Sedangkan di Indonesia ini bagaimana masyarakat Indonesia dan juga para leluhur raja-raja yang sudah muksa melihat kondisi dunia yang korat karya ini? Apakah suatu saat Anda dan juga para leluhur, kenapa ya? Ngeluarin api, Bos. Itu pertandaku. Jangan memancingku untuk mengeluarkan api. Emosinya. Jangan memancing emosi. Apa melihat peperangan ini Anda marah ya? Aku belum saatnya untuk turun. Tapi suatu saat Semua raja-raja, baik yang mukso ataupun yang di alam kahyangan, ya, sudah menyimak yang ada terjadi di bumi. sudah mengetahui semuanya. Serang. Lagi ini. Ini masih yang Nogoruncing bukan? Kami salah satu temannya Nogoruncing. Temannya lagi. Kamu tahu pusaka yang dipegang oleh resi yang mendampingi Prabu Siliwangi. Iya, tadi beliau Selain Nogoruncing, siapa yang kamu ketahui? Kujang Kembar. Oh. Anda yang di dalam Kujang Kembar itu. Ada apa? Pertengahkan Ami yang ada di dalamnya. Harus tahu semuanya. Tidak cuma Nogoruncing. Oh, tidak cuma Kami pun tetap setia mendampingi. Perlu diketahui, Iya. Apa itu? jangan menyebut-nyebut tentang kekacauan. Itu semua memancing aku untuk keluar. Marah gitu ya. Kami belum saatnya, tapi tetap harus ketahui oleh para pengikutnya Sang Hyang biar lebih tahu siapa Nogoruncing dan siapa aku. Nah, ini tadi kan Nogoruncing. Ini siapa? Anda siapa? Yang ada di Kujang Kembar. Yang namanya siapa ya? Namanya siapa? Sosoknya seperti apa? Kamu tidak melihat wujudku? Saya nggak bisa melihat dari, tidak bisa melihat wujud Zahid ya. Semuanya sudah tahu bahwa raja-raja di Pajajaran itu sudah tahu semuanya, tidak perlu aku Sebutkan. Ya. Nah ini yang muncul. semua kerajaan yang aku taklukkan dan Nogoruncing
dan semua itu adalah pasukanku semua. Jangan sembarangan untuk menghadapi Prabu Siliwangi. Tidak semudah itu. Saya juga sudah berterima kasih Anda sudah tiba-tiba hadir di sini mau berbicara dengan kami. Kami selalu ada Resi Kunjung dan ada aku, ada Naga Runcing, dan selalu mengikuti Prabu Siliwangi. Kalau beliau yang Prabu Siliwangi itu kadang didampingi oleh banyak sekali sosok-sosok dari harimau. Tapi tetap beliau setia mengikuti ajaran yang sudah diberikan oleh penguasa Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Berikut aku pengikutnya. Sama kamu di sini juga belajar menjalankan amalia. Sudah aku perkenalkan. Sudah, tidak usah mengorek-ngorek tentang beliau lagi. Semuanya pun tidak. Nanti saatnya pun akan tahu. Jangan khawatir. Iya. Yang terima kasih sudah datang ke sini. Dan juga tadi yang Naga Runcing sudah hadir di sini. Mungkin kami di sini perlu diberikan nasihat ya. Kami mengingatkan saja. Kamu teruskan perjuanganmu. Insyaallah. Teruskan untuk mengekal, memperkuat warisannya beliau. Insyaallah yang mudah-mudahannya. Baik di alam jin ataupun di alam nyata. Itu saja yang kami lakukan untuk mengingatkanmu. Ya, insyaallah yang akan saya lakukan kamu saya dan sebisa